Oke, izinnya kakak-kakak semua minta waktu sebentar. Kak Priska baru bergabung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat. Bisa lagi kita berkumpul di sesi Tatap Maya pada hari ini. Mudah-mudahan tidak ada satupun yang kurang. Tetap semangat kakak ya. Sri Devi mana ini? Sri Devi, on cam Sri Devi. Kalau nggak on cam nanti saya matikan di sini. Mudah-mudahan semuanya siap ya kak ya dalam keadaan untuk proses belajar mengajar kita hari ini. Seperti biasa kita ikuti aturan Tatap Maya ini. Yang pertamanya on cam, kemudian nanti kalau ada komentar open mic atau raise hand, kemudian nanti kalau tidak apa matikan mikrofon, kemudian nanti kalau ada gangguan harap maklum karena kita berada di situasi daerah yang kayak mana itu ya, yang berbeda-beda. Oke, mudah-mudahan semoga semuanya siap dalam keadaan untuk berkolaborasi dan berdiskusi ataupun berdialog pada sesi kita pada pagi hari ini. Dari program PKG PJOK ini kita akan lanjutkan lagi kakak-kakak ya, tatap maya atau daring untuk membahas refleksi aksi nyata ya kakak ya untuk 2 jam ke depan. Semoga saja kakak-kakak semuanya, ibu guru, bapak ibu guru hebat masih betah dan mau bertahan untuk 2 jam ke depan demi terlaksananya pendidikan PJOK atau pendidikan PKG PJOK yang lebih baik, berkualitas, menyenangkan, dan bermakna untuk kedepannya. Oke, izin share screen-nya kakak ya. Oke. Nampak kakak? Halo? Kak. Nampak kak? Nampak. Oke, terima kasih. Itulah jaringannya. Itulah kalau di sekolah jaringan susah. Jadi materi kita hari ini adalah refleksi aksi nyata. Mungkin kakak-kakak sudah mengerjakan aksi nyatanya ya. Ada yang bikin modul dan ada yang bikin videonya. Videonya alhamdulillah sudah ada perubahan kakak ya. Di mana yang saya nilai sama kawan-kawan saya sudah melibatkan semua peserta didiknya. Jadi rata-rata peserta didik kakak-kakak itu sudah aktif. Jadi di sini yang namanya sistem komando itu mungkin sudah berkurang kakak. Mungkin ini berkat dari pelatihan PKG kita juga. Mudah-mudahan ini bisa bertahan untuk kedepannya. Oke, kenapa Sri Devi keluar nih Kak Afin? Dengar suara saya Kak? Iya Kak, nggak tahu nih Kak. Keluar jaringan ya? Aman. Beraju dia mungkin nak? Faktor jaringan paling jaringan tuh Kak Farza. Beraju dia mungkin tuh. Aduh. Malu ndak Triana dia? sehat. Oke, masuk lagi dia Triana. Mas. Halo Triana. Lagi nggak enak badan Kak. Aduh, bentar lagi mau lamaran, gak enak badan. Baru Bentar lagi mau lamaran, Aduh. kok nggak enak badan? Minta obat sama Pak Dokter itu. Sehat ya Kak Triana. Cup. Butuh dijenguk sama kawan kelas PKG. Cup. Kami maunya ke sana. Sini. Ada yang nggak suka. Oke, baiklah kakak sekalian.
barangkali di sini kira-kira ada nggak kakak-kakak yang mau menceritakan pengalaman setelah masa luring lalu? Setelah kakak-kakak kembali ke sekolah dan mencoba menerapkan apa yang sudah kakak pelajari di program PKG ini untuk bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Kira-kira ada nggak? Ayo, mudah-mudahan ada. Kita banyak berdiskusi aja sekarang, nggak ada tugas. Jadi kita habiskan 2 jam ke depan untuk berdiskusi hangat. Ayo, siapa yang mau berbagi pengalaman ceritanya di masa luring? Kak, oke, saya minta kepada Kak Anam ya. Kak Anam dengan segala hormat untuk menceritakan pengalaman luringnya kemarin. Apa saja sih perubahan yang Kak Anam alami setelah Kak Anam mengikuti masa luring itu terhadap para peserta didiknya di sekolah? Oke, kepada Kak Anam, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Pasda, yang kami banggakan rekan-rekan semua anggota kita yang sekarang sedang berbahagia, mudah-mudahan. Terima kasih Kak Pasda mengizinkan kita untuk bercerita tentang kegiatan luring. Kegiatan luring yang kita lakukan di Minas, alhamdulillah berjalan dengan baik dan banyak hal pengalaman yang bisa kita petik. Yang pertama kali saya ambil yaitu saya berjumpa langsung dengan Kak Pasda yang begitu ganteng dan baik hati. Dan bertemu dengan rekan-rekan kita yang hebat luar biasa. Yang satu sama Harus bully. kelebihan. Ya, teman-teman kita memiliki kelebihan masing-masing, Kak. Iya, karena kesebutan. Dan kita belajar dari kelebihan teman-teman kita, rekan-rekan kita yang selalu mensupport luar biasa. Ada yang senior tetap mendukung, junior yang tetap menghormati kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pelajaran itu banyak yang bisa kita bawa pulang setelah itu. Mungkin ketika luring kita hanya banyak diam, menerima materi yang kita ajar, yang kita pelajari bersama. Namun alhamdulillah setelah luring selesai kita kembali ke sekolah. Alhamdulillah perubahan banyak yang kita lakukan. Yang pertama perubahan itu kita lebih memantapkan diri untuk disiplin waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar penampilan. Ya, kita penampilan karena peserta didik melihat penampilan kita. Dan alhamdulillah setelah pulang itu saya kembali ke sekolah, luar biasa sambutan teman-teman kita di sekolah. Apalagi menggunakan baju yang bertuliskan PKG, kelas kita luar biasa. Selanjutnya yaitu tentang kita mengajar. Tanpa kita sadari banyak hal yang kita dapat selama kita luring dan bisa kita terapkan di sekolah. Terutama saya pribadi yang dulunya jarang kita menerapkan ice breaking, namun setelah ini kita menerapkan ice breaking, di mana ketika kita melihat peserta didik yang sedang jenuh atau lagi galau, kita harus cepat membuat ice breaking agar tetap semangat dalam pembelajaran. Sementara itu Kak, bisa dilengkapi oleh adik kita yang paling ganteng, Apin. Jadi manfaatnya kita di sekolah apa kira-kira Kak Anam? Sudah Kak Anam coba terapkan di sekolah? Mungkin sudah Kak Anam ya? Sudah Kak. Macam ice breaking itu Kak ya. Ice breaking itu wajib Kak ya buat penyegaran anak-anak. Ya, bahkan di kelompok kita majelis guru kita ajak ice breaking juga tertarik mereka Kak. Oke, terima kasih Kak Anam. Siap Kak. Oke. Ada lagi yang mau berbagi? Coba Kak Sri Devi. Saya minta Kak Sri Devi ya untuk berbagi lagi. Open mic Kak Sri Devi. Kak Sri Devi.
Kak Sri Devi mana Kak Sri Devi? Masih ada dia, Dek? Apa? Kak Pin? Mana Sri Devi tadi? Ayo Kak Sri Devi, ada tambahnya enggak? Kak Anam tadi sudah menambahkan sedikit banyaknya. Coba Kak Devi lagi. Untuk melengkapi apa yang disampaikan Kak Anam. Di sini kita saling diskusi aja Kak ya. Ayo Kak Sri Devi. Coba tuangkan unek-uneknya Kak Devi. Mana tuh ada yang mengganjal di hatinya atau pikirannya. Semangat Kak Devi, semangat. Ayo Kak Devi. Kalau nak pimpin ice breaking dulu Kak Devi. Ice breaking dulu kita Kak Devi, ayo. Nggak masuk, bentar. Apa? Ayo Kak Sri Devi, coba tuangkan pikirannya Kak Sri Devi. Apa saja pengalaman Kak Sri Devi waktu mengikuti luring kemarin? Ayo Kak Sri Devi, saya tunggu. Dua jam ke depan kita banyak diskusi aja Kak ya. Ayo Kak Sri Devi. Kemudian kita masuk slide keduanya yaitu ada pengantar ya Kak ya. Kemudian pengantar ini nanti kita akan coba menggunakan WH atau question ya tentang apa yang kita pelajari dalam pelaksanaannya di sekolah kita masing-masing tentang kegiatan kita di masa luring kemarin. Jadi mungkin nanti ada beberapa kompetensi yang akan dibutuhkan. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan Kakak paradigma baru dalam pembelajaran PJOK. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan yang lain itu atau mungkin oknum-oknum itu tidak beranggapan miring lagi Kakak tentang guru PJOK itu. Bukan berarti kita di CME kan. Apa itu guru PJOK? Mudah-mudahan dengan adanya paradigma baru ini adalah perubahan yang ke depan yang lebih baik. Betul nggak Kakak? Tapi yang namanya semuanya guru itu pasti sama pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi tergantung penilaian orang-orang itu lagi. Oke Kak Sri Devi. Oke, saya mohon dengan segala hormat kepada Kak Sri Devi ya. Gimana nih Kak Anam? Nggak mau bicara Kak Devi? Kak Jul? Kasihlah dulu pencerahan dia. Semangat Kakak. Lagi teh talu. Ayo. Lagi teh talu nak. Kalau minum teh talu yang lain. Mana lontong? Lontong dah mau. Kak Anton lagi nyetir dia. Ayo Kak Sri Devi. Kalau tidak Kak Triana lah. Ini kan dua bidadari di kelas kita nih kan. Termasuk Kak Des. Ayo. Kalau Kak Des sudah langganannya Kak Des ya. Jadi sekarang kita minta yang jarang bicara. Lawo. Kalau Kak Des udah sering dia bicara, udah sering dia berkomentar. Jadi sekarang saya minta kepada yang belum pernah berkomentar. Kita di sini kan semuanya guru-guru hebat Kakak. Kan tidak semua orang yang terpanggil pegagi itu Kakak. Kan masih banyak di luar sana yang belum terpanggil. Jadi alangkah beruntungnya kita yang terpanggil ini. Jadi mari kita manfaatkan Kakak pengalaman belajar ini. Ayo Kak Sri Devi atau Kak Triana. Mari berbagi pengalaman di sini Kakak. Kak Anam. Oh Kak Anam. Siap Kak. Itu kayak mana Sri Devi itu sama Triana? Kasihlah lagi dia ospek. Mungkin sedang malu dia Kak. Masa iya malu? Udah berapa umurnya? Kan udah mau masuk 37 itu kan, 38, 39.
Malu-maluin Itu biasanya support Kak dari- Anam. Malu-maluin. Malu-maluin ya, Pin. Kak Dep. Ayo Kak Dep, Mana Kak Dep? berbagi pengalaman kita di sini Kak Dep. Kalau saya pribadi Kak ya, mungkin saya bertemu dengan guru-guru hebat di sini. Kadang-kadang ada saya merasa apa juga minder juga. Soalnya di sini ada yang lebih senior daripada saya, ada yang lebih tinggi ilmunya kan. Tapi tadi intinya kita di sini berkolaborasi. Tidak ada manusia itu yang hebat Kak. Kalau kita tidak bekerja sama. Dan saya bersyukur sekali bisa masuk di kelas 12 ini. Untung kemarin dia jadi ganti ya Kak. Kalau sempat ganti kacau lah. Kita istirahat baru latihan lagi. Kemarin kan saya dilempar ke Teluk Meranti sana. Siap bolanya. Yang di Kalau Pelawan. kalian diganti ke Meranti nggak dapat guru-guru yang kocak kayak kami. Iya makanya saya bilang ini kalau dibilang kelasnya sudah perfect, sudah lengkap semuanya Kak. Mungkin kalau terlempar di Teluk Meranti kemarin, entahlah apa yang terjadi. Ini kalau bisa saya zoom aja tiap hari ini, biar jumpa sama Kak Sri Depi atau Kak Des, Kak Triana dan kakak yang lainnya. Ayo Kak Sri Devi, apa pengalaman Kak Sri Devi kemarin sewaktu mengikuti luring? Ini udah pertemuan kedua ya Kak ya? Oke lanjut ya Kak ya, mungkin Kak Sri Devi masih mengancang kata-kata dia atau merancang kata-kata. Baik kakak sekalian, saya ingin mulai saja dengan pertanyaannya. Menurut kakak-kakak, bagaimanakah implementasi konsep pengetahuan yang kakak-kakak peroleh dari program PKG ini yang dilaksanakan dalam tugas mengajar kakak di sekolah? Apakah di situ ada sisi urgensinya atau sisi relevansinya? Dan pertanyaannya adalah bagaimana kakak implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh selama masa program PKG itu bisa diterapkan dalam tugas mengajar kakak di sekolah? Alhamdulillah bisa Kak. Oke, silakan kakak yang memberikan tanggapan. Semuanya wajib memberikan tanggapannya kakak ya. Karena di sini kita nggak ada tugas, jadi tugasnya itu diambil dari komentar kakak sekalian. Buat sini. Jadi bagaimana, saya ulangi lagi pertanyaannya kakak. Bagaimana implementasi konsep pengetahuan yang kakak-kakak peroleh selama masa program PKG ini? Apakah bisa diterapkan dalam tugas mengajar kakak di sekolah? Bisa. Oke. Kita menjawabnya satu persatu ya kak ya. Karena tugas di sini nggak ada, jadi keaktifan kakak di sini yang dinilai. Mudah-mudahan besok gelombang 3 adalah, kalau bisa semuanya terpanggil yang di sini. Amin. Oke, dipersilakan. Siapa yang mulai duluan? Ya Kak, saya Kak. Tapi Boleh. Saya Kak. Oke. Pak Jul, saya dulu bentar lagi mau materi. Saya lah. Ya lanjut. Semangat pagi kakak-kakak semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab apa yang izin kakak-kakak menjawab apa yang disampaikan Kak. Ya. Apa ada yang kakak implementasikan setelah kakak melakukan pendidikan PKG tatap muka ya Kak ya, tatap muka Ya. Ya, saya menjawab ya. Salah satu contohnya mungkin kalau untuk ice breaking mungkin bagi saya itu sudah biasa ya Kak ya, kita lakukan, saya lakukan. Ya. Salah satu yang saya implementasikan mungkin di dalam pembelajaran praktek mungkin Kak. Mungkin selama ini kita dalam pembelajaran praktek itu banyak sistem komando, tapi setelah kita mengikuti PKG ini alhamdulillah sistem komando itu lebih berkurang ya dari biasanya seperti itu. Contohnya semalam itu pengalaman saya dalam dalam praktek ini kan pertama saya menggunakan modul tentang kebugaran jasmani. Itu sebelum masuk ke materi selanjutnya, materi inti tentang PKG-nya.
itu anak saya itu mungkin sistem komando, hampir semua sistem komando. Namun setelah mempelajari lebih dalam tentang apa PKG itu, masuk dalam penilaian otentik, asesmen otentik, ataupun ada yang dinamakan pendidikan inklusif ya, yang Ya Kak, pendidikan inklusif, ya, ada asesmen otentik. ya, di situ saya bisa menerapkan dengan lebih luas. Kemudian anak itu tidak sistem komando lagi. Kalau dibilang tidak, sepenuhnya mungkin itu salah untuk kita semua ya kakak-kakak. Karena walau Ya. bagaimanapun tergantung tingkatan kita juga. Mungkin kalau untuk SD, tingkatan SD sistem komandonya pasti akan tetap lebih banyak dibandingkan SD, SMP dan SMA-nya. Namun Ya, betul itu alhamdulillah Kak Des. setelah kita mempelajari ini secara tatap muka, itu banyak perubahan-perubahan. Salah satu contohnya sistem komandonya yang tadi mungkin berkisar 80%, sekarang mungkin hanya tinggal 20% seperti itu. Kemudian untuk pendidikan yang di sini kan semalam kita bahas bahwa tidak boleh membedakan gender ya kakak. Ya, isu sosial dan PJOK. Nah, alhamdulillah kak, maaf kak saya tutup mulut nih ngomongnya kak. Nggak apa, Saya Kak sedang Des. pelatihan. Alhamdulillah kak, semalam waktu saya melakukan praktek modul ajar yang kedua kak, itu kan saya mengambil tentang olahraga lempar tangkap bola kasti. Situ saya Ya. menggabungkan antara laki-laki dan perempuan kak. Mungkin nampak di dalam video itu. Alhamdulillah anak-anak yang perempuan pun termotivasi dia dengan seperti itu. Itu perubahan salah satunya. Kemudian di dalam pembelajaran yang saya lakukan semalam, saya menerapkan asesmen otentik itu di dalam modul ajar saya. Seperti itu kak. Ya. Dan alhamdulillahnya mempermudah saya untuk melakukan penilaian terhadap anak. Seperti itu. Yang intinya anak itu dia sudah mau bergerak tanpa dikomando dan kemudian dia lebih aktif daripada sebelumnya. Mungkin itu pengalaman saya kak, dan memberikan jawaban tadi yang tentang pertanyaan yang kakak berikan. Mungkin itu kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Des atas tanggapannya. Ya, mungkin di pembelajaran kita tatap muka kemarin atau waktu tatap maya kita belajar ada isu-isu sosial dalam PJOK, di mana di sana salah satunya itu adalah kita tidak lagi mengadakan kita harus melaksanakan yang namanya penyetaraan gender Kak ya. Tidak ada lagi perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam olahraga. Jadi semua status mereka itu sama ya. Jadi sama-sama bergerak, sama-sama berolahraga. Kemudian asesmen otentik itu juga perlu ya Kak ya, sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi terima kasih kembali saya ucapkan kepada Kak Des. Ada Kak lagi yang mau menambahkan? Nama Kak. Oke, Kak Jul, terima kasih Kak Jul. Tentang refleksi untuk aksi nyata dari modul 2.1 sampai 2.5. Ya. Sangat banyak materi dan ilmu-ilmu yang didapatkan. Dan ini bagi yang sudah melakukan kuliah PKG yang kemarin, alhamdulillah 80%-nya masuk dalam ilmu PKG ini. Paling menambah lebih sedikit aja lagi. Jadi tinggal mengasah istilahnya. Memoles. Jadi yang saya tangkap dari pembelajaran kita dulu dari modul 2.1 sampai 2.5, pertama saya tuh sekarang ini lebih mudah merancang pembelajaran dengan cepat. Mudah merancang pembelajaran yang sebelumnya kesulitan kan, karena nggak ada apa yang harus panduan yang harus pegang. Karena waktu PPG juga waktu itu kuliahnya pun tak terlalu lama. Jadi pengasahan di waktu PKG inilah saya rasa begitu. Jadi pertama saya lebih memahami bagaimana nanti merancang pembelajaran itu sesuai dengan keinginan siswa peserta didik. Ya. Sesuai dengan keinginan peserta didik, kebutuhan dia. Terus strateginya yang kita ambil, kita pakai harus sesuai juga. Jadi sudah mulai kita bisa atur mana yang pas, yang sesuai, mana yang tidak. Terus guru juga diberikan tugas sebagai
memfasilitasi, harus mampu memfasilitasi dan menciptakan suasana Didik. pembelajaran yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan, Dan bermakna bagi ya Kak ya. Ya, bermakna. Ya, karena olahraga itu memang harus menyenangkan. Kalau tak menyenangkan berarti Iya. bukan olahraga lagi. Ya, Nah, jangan dalam dijadikan pembelajaran olahraga banyak itu sebagai dibuat. beban. Ya, betul. Bukan sebagai beban lagi. Biasanya sebagai beban tuh. Ya, Nanti kadang-kadang harusnya kan ini maaf sebelumnya, kan rata-rata siswa peserta didik perempuan kita itu kan mengutarakan, menyatakan olahraga itu sebagai beban bagi mereka, kan? ya, Itu kan segelintir. betul Ya, kan? lanjut Kak Jul. Ya. Jadi dalam kegiatan pelajaran seumpamanya, saya kemarin sudah coba berusaha dari yang awal sampai yang terakhir kemarin bagaimana dalam praktiknya itu anak-anak mampu melakukan kan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi kan. Setelah dia mampu melakukan dan juga dia senang dalam melakukan. Mungkin terakhir untuk kedepannya tuh bagaimana nantinya selesai habis PKG saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari selama kita melakukan aktivitas PKG ini. Bisa dilaksanakan seperti asesmen otentik, lebih mudah seperti Kak Des bilang, mudah menilai siswa. Karena kemarin kami baru dapat pertemuan dengan pengawas kan, bahwa kata pengawas, kalau olahraga itu kalau bisa penilaiannya praktek. Iya. Pengawas bilang tertulis tuh diminimalkan aja, karena praktek lebih itu kan katanya. Mungkin itu aja Kak yang dapat saya tambah. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Jul. Saya mau nanya Kak, kalau modul-modul yang saya bagi kemarin udah lengkap semuanya Kak? Atau ada masih yang kurang? Biar nanti bisa kakak baca pahami di rumah. Jadi nanti kalau ada yang kurang ingati saya. Kemudian nanti kalau ada yang ke Perawang, silakan nanti hubungi saya. Nanti saya ada buku nanti. Saya kasihkan sama kakak nanti. Kakak fotokopi aja nanti. Itu buku itu dari Pak Bambang Abdul Jabar ya kak, dosen UPI. Jadi siapa yang ke Perawang nanti kasih kabar dia saya nanti. Saya kasih buku nanti. Izin Buku Kak, untuk bahan ajar di kita mana, kak. Kak? Saya di Apa, Siak. Kak Des? Saya di Siak. Bu, karya ke Siak tuh, Kak Des. Kapan karya balik? Selesai Nanti BIMTEK sore. tuh. Ya. Waduh. Nanti Kalau sore. nggak kapan-kapan lah Kak. Ya. Sore main futsal. Bukunya ada sama saya nanti, saya kasih sama kakak-kakak nanti. Itu buku dari profesor itu kak. Soalnya cuma dari sebanyak kelas itu, cuma kelas kami nanti yang dibagi, yang dikasih buku sama prof itu. Jadi di buku itu mengatakan aktivitas olahraga itu memang menitik beratkan kepada aspek gerak kakak. Jadi nanti siapa yang Perawang kasih tahu saya. Nanti biar saya kasih bukunya itu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi ya kakak ya. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Jul yang sudah memberikan komentar. Mudah-mudahan apa yang Kak Jul dapat bisa diterapkan di sekolah dan di apa? Terrealisasi hendaknya. Amin. Kalau Amin. menurut saya pribadi ya kakak ya, dari apa yang saya pelajari sewaktu saya mengikuti pelatihan PKG kemarin, sangat relevan kakak terhadap pembelajaran kita di sekolah, baik itu di kelas maupun di lapangan. Betul nggak kakak? Jadi itu memang termasuk bagaimana menjadikan kita seorang guru itu harus mempunyai perubahan. Perubahan artinya dari ke arah yang lebih baik kakak. Yang mana kata Kak Ades kemarin kita lebih dominan. Apa? Lebih dominan melaksanakan sistem komando. Jadi sekarang kita balikkan lagi kepada peserta didik. Jadi di sini mungkin kita hanya fokus bagaimana mengembangkan teknik kakak. Tapi mungkin setelah kita mengikuti program PKG ini atau saya pribadi kakak ya, saya berfokus bagaimana supaya anak-anak itu aktif bergeraknya. Aktif melakukan kegiatan geraknya. Jadi tidak ada lagi istilahnya panas, lagi halangan atau bla bla bla. Jadi bagaimana kita menggerakkan anak-anak itu kakak untuk bergerak. Bergeraknya dengan aktif,
sesuai dengan kontekstual kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin dalam pembelajaran ini juga sangat membantu ya Kak ya. Mungkin membantunya dalam kira-kira menerapkan keterampilan pembelajaran. Karena di situ kami berada sebagai atau kira-kira melihat bagaimana sih menjadi seorang guru itu yang aktif mengajar, khususnya Mapel PJOK. Jadi di sana kita nanti bisa mengembangkan Kak. Bagaimana kita mengantarkan apa? Yaitu mengantarkan pendidikan gerak tadi Kak. Jadi di dalam PKG PJOK ini lebih ditekankan atau titik beratkan tentang pendidikan gerak Kak. Pendidikan gerak dalam pembelajaran PJOK. Bukan kita lebih konsen ke arah bagaimana anak itu fisiknya bagus, larinya kencang, tendangannya kuat. Bukan itu lagi Kak. Jadi bagaimana kira-kira pendidikan gerak ini dapat mengembangkan fisiknya. Jadi itulah kira-kira Kak pengalaman saya sewaktu saya mengikuti pelatihan PKG ini. Jadi kesimpulannya pelatihan PKG ini kita lebih berfokus kepada aspek geraknya Kak. Jadi di sini ada istilahnya gerak untuk belajar, belajar untuk geraknya. Jadi itulah kira-kira dari saya Kak. Mana tahu nanti Kakak ada yang mau menambahkan atau mau berkomentar. Oke, yang belum saya tunggu di kolom chat ya Kak ya. Tadi Kak Des sudah, Kak Anam sudah, Kak Jul sudah. Saya tunggu jawaban Kakak yang lain di kolom chat. Saya tulis dulu ya. Bagaimana Kakak menanggapi konsep pengetahuan? Oke, sudah saya bagi di kolom chat ya Kak ya. Silakan dijawab di kolom chat. Saya ada masalah sebentar sama anak-anak. Tunggu sebentar Kak. Halo. Halo.
Halo.
Ya, Kak. Ini Kak Jul. Oke, siapa lagi yang belum silakan tuliskan di kolom chat ya Kak ya. Bagaimana? Ini siapa ini? Udah. Udah, Kak. Oke, Kak Des sudah, Kak Jul udah. Kak Ikhlas mana suaranya Kak Ikhlas? Kak Ikhlas suaranya mana? Kak Des sudah. Ayo, Kak yang lain mana ini? Oke, kita bungkus dulu ya sambil menunggu yang lain. Mungkin Kakak dari modul 1.1 sampai di modul akhir, di akhir pembelajaran dalam modul PKG PJOK ini, mungkin akan nampak Kakak ya, titik terangnya atau kejelasannya dalam aktivitas pembelajaran PJOK. Bahwa kita tidak egois lagi Kakak. Tidak egois di sini maksudnya untuk memberikan tekanan kepada para peserta didik kita untuk harus bisa. Jadi jangan lagi ya Kak ya, jangan ditekankan lagi kepada para peserta didik kita itu untuk bisa menguasai apa yang kita ajarkan di dalam bidang aktivitas olahraga. Namun lebih simpelnya dalam kita mengajar sekarang, kita tidak lagi menargetkan sesuatu, tapi kita harus mengetahui ya Kak, bagaimana sih kebutuhan para peserta didik kita itu dan bagaimana kira-kira kontekstualnya dalam pembelajaran PJOK ini. Sehingga dalam kebutuhan anak tersebut, mereka dapat nanti Kak memahami gerakan apa yang dia lakukan sendiri. Dan bagaimana kira-kira gerakan itu dirasakannya secara kontekstual. Jadi kita cukup tanya aja sama anak-anak itu, apakah bisa melakukan gerakannya, apakah bisa bermanfaat, itu aja lagi ya Kak. Jadi jangan dibebankan lagi para peserta didik kita. Jadi biar saja mereka merasakannya secara kontekstual, secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Contohnya tadi pagi ya Kak, saya baru mencoba melakukan setiap pembelajaran, saya selalu berusaha untuk menyentuh apa? Menyentuh para peserta didik saya. Apa sih yang kamu rasakan dalam, kalau tadi saya melakukan apa? Lempar tangkap. Apa sih yang kamu rasakan dalam melakukan gerakan lempar tangkap ini? Banyak jawabannya ya Kak. Jadi saya tidak menekankan lagi, kamu harus bisa melempar seperti ini, kamu harus bisa menangkap seperti ini. Tidak. Saya cukup menanyakan, apa sih yang kamu rasakan sewaktu melakukan gerakan? Itu aja pertanyaan saya Kak. Jadi di dalam aktivitas lempar tangkap itu, para peserta didik saya kasih kebebasan. Tapi dalam artian kebebasan harus pakai waktu Kak. Tadi saya kasih waktu peserta didik saya kurang lebih 3 menit. Kemudian saya mengekspor. Maksudnya di sini saya tanyakan lagi, apa sih yang kamu rasakan dalam pembelajaran kita hari ini? Ada yang bilang enak, ada yang bilang bahagia, ada juga yang bilang capek tangan saya Pak. Masih ada juga bilang anak-anak kayak itu, tapi ya mau gimana lagi Kak. Kita tidak menitik beratkan lagi atau tidak membebankan anak lagi ya Kak. Jadi saya tadi cuma menanyakan bagaimana gerakan tangannya Kak. Gerakan tangannya menangkap, melempar, serta ayunan tangannya. Jadi jawaban dari mereka itu tadi ada yang bermacam-macam. Ada yang bilang enak, dan masih ada yang bilang capek. Jadi, mereka semuanya menciptakan gerak itu agak secara kontekstual. Kalau dulu, ya, saya tekankan, kayak mana melempar itu, bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi kakinya. Memang itu dulu agak saya tekankan. Kalau masih seperti itu, berarti kita masih menjadi guru yang egois. Berarti masih sistem komando yang kita pakai agak. Jadi intinya sekarang kita lebih memberikan kebebasan. Biar mereka sendiri yang melakukan gerakannya. Mereka yang melakukan, mereka yang merasakannya sendiri. Dan
Dengan cara seperti itu mungkin mereka bisa menghargai kakak. Menghargai apa? Menghargai dari pembelajaran dari kita tersebut. Kemudian bagaimana upaya kita sebagai guru itu kakak? Apa yang bisa kita lakukan berdampak pada peserta didik? Tapi itu nanti aja kita bahas kakak. Baik kakak, apakah ada lagi kakak yang mau berkomentar? Kak Apin? Mana Kak Apin ini? Saya pengen dengar suara Kak Apin Fatur Rahman. Oke, Pak Aladi, setelah pelatihan penting untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik sehari-hari di kelas. Pengetahuan yang diperoleh dapat meningkatkan kompetensi diri sebagai pendidik. Oke, terima kasih Kak Aladi atas jawabannya. Kak Apin mana? Kak Apin? Atau Kak Ikhlas? Kak Ikhlas lagi sibuk pilkada sekarang ni ya? Udah mulai gerak-gerak kemana-mana Sibuk udah. Kak. Hah? Udah banyak gerak-gerak kemana-mana udah. Ya, Sibuk. udah Keluar berkolaborasi daerah ya, banyak Kak Ikhlas mungkin. Kak Jul ya. Saking sibuknya pindah dia ke Garut tuh, Pin. Oh, udah pindah Udah. dia Bang. Waduh. Yang penting jangan lupa kodrat Pindah kita dia. Kak Ikhlas ya. Nah. Jangan lupa jati diri kita, yaitu guru PJOK. Mudah-mudahan nanti Kak Ikhlas nggak beralih paham nanti. Menjadi anggota KPU pula nanti yang awak takutkan Kak Jul. Iya kan pula Kak Jul? Ah, Iya. Oke, Kak Apin, ada yang mau komentar Kak Apin? Oh, Open dari mic, silakan pertanyaan saja, Kak Apin. Oh, dari pertanyaan ini ya Kak ya. Bagaimana menanggapi konsep pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan PKG ini? Ya. Oke. Ini pelatihan kan belum selesai nih kan Kak? Ya. Masih ada beberapa pertemuan lagi. masih. Selama luring. Baik, izin Kak Pasda dan kakak-kakak yang lainnya. Mungkin sedikit saya memberikan tanggapan menanggapi konsep pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan PKG ini. Terutama sangat banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat saya dapatkan selama mengikuti pelatihan PKG pada saat luring kemarin, lebih kurang 1 minggu di Minas SD 4 Minas Jaya, di mana saya mendapatkan ilmu baru, yaitu tentang pertama yaitu penyetaraan gender, di mana selama ini saya tidak tahu. Saya selama ini mengelompokkan anak-anak ya sesuai dengan gendernya masing-masing, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dari PKG ini saya mendapat ilmu tersebut, bagaimana kita harus penyetaraan gender, di mana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seterusnya saya mempelajari lagi ilmu baru yang saya dapatkan, yaitu penyusunan modul ajar yang lebih terfokus ke peserta didik, berdiferensiasi. Jadi mana kita harus menyusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya penilaian yang otentik, di mana penilaian tersebut menurut saya sangat membantu dan lebih mudah kita pada saat melakukan penilaian untuk peserta didik. Dan pemanfaatan aset, pemanfaatan aset yang ada, dan SEM, itu sangat menarik bagi saya itu Kak. SEM itu mungkin bisa saya terapkan juga di sekolah atau bagi peserta didik nantinya, terutama di kelas-kelas tinggi Kak. Mungkin demikian aja Kak Pasda. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Apin. Kak Sri Devi lagi dari tadi. Tolong Kak Sri Devi, open mic Kak Sri Devi. Kak Sri Devi. Masih ada Kak Jul, Kak Sri Devi itu? Masih. Ya. Tugas penjelasannya. Oke, baik ya Kak. Mungkin berkaitan dengan model-model pendidikan atau model-model pengajaran yang ada di dalam Penjas itu atau pendidikan jasmani. Saya kira yang paling utama di model pendidikan gerak itu sangat akurat Kak. Kalau kita melakukannya di intrakurikuler. Mungkin Kakak udah paham Kakak ya. Ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada kokurikuler. Jadi juga tadi guru pula, lanjutnya dulu. Jadi kita di sini Kakak
Kita di sini lebih mengembangkan relasi geraknya dengan belajar di intrakurikuler. Sedangkan kalau kita mau mengembangkan pendidikan kebugaran atau kesehatan, ada baiknya itu apalagi dihubungkan dengan program P5-nya, Kak. Jadi kalau di sekolah saya program P5 itu ada di co-kurikuler. Dan kalau kita ingin mengembangkan SEM, itu mungkin lebih bagus di ekstra, Kak. Karena SEM itu memakan waktu. Kemudian mungkin juga nanti melibatkan orang-orang luar. Jadi alangkah baiknya kegiatan ekstrakurikuler itu, meskipun ada konteks lain, bisa saja ketiga-tiganya konsep itu ada di program intra maupun ekstra. Jadi tergantung dari kita, Kak, dalam menjalankannya. Bentar, Kak, ada gangguan. Tapi di sini kita harus hati-hati, ya, Kak. Karena jangan sampai itu nanti numpuk di intrakurikuler. Karena itu akan menjadi dilema, berselisih atau bertabrakan yang akan menjadikan keadaan itu tidak stabil atau kacau. Jadi yang penting pembelajaran itu harus ditata rapi, ya, Kak. Seandainya terjadi chaos atau kekabutan di dalam orientasinya, tujuan akhir dari pembelajaran PJOK itu seadanya, Kak, atau sebisanya. Dan tentunya hal-hal inilah yang harus kita hindari, ya, Kak. Yang harus kita hindari karena kita ingin tetap pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik, di mana nanti hasilnya akan bermanfaat, bermakna dan berkualitas. Itu mungkin sedikit saran dari saya, Kakak. Jadi kakak-kakak di sekolah masing-masing mungkin mempunyai program masing-masing. Saya itu tahu, Kakak. Pasti nanti ada program ekstra, intra, dan kurikuler. Tergantung nanti kita di mana menempatkannya, Kakak. Tapi intinya sesuai dengan Pepres, DBON-nya, yang namanya olahraga pendidikan itu ada di sekolah, Kakak, atau lebih tepatnya intrakurikuler. Kemudian olahraga kebugaran dan kesehatan itu di co-kurikuler, dan olahraga prestasi itu di ekstrakurikuler. Jadi betul, Kakak, kita kalau melaksanakan ekskul masuk ekstra, kan? Untuk O2SN, Popda itu di ekstra ya tuh, ya, kan, Kakak? Jadi kalau untuk kegiatan ekstra ini, Kakak, kalau bisa, kalau memungkinkan, kita bisa bekerja sama, Kakak, karena ini adalah olahraga prestasi. Bekerja sama maksudnya di sini dengan perkumpulan-perkumpulan olahraga. Kalau voli bisa PSI, Kakak. Sepak bola PSSI. Tapi tergantung pendekatan kita ke masyarakat. Sehingga nantinya akan lebih terbangun prestasi dari keterampilan fisik tingkat tinggi di pembinaan atau klub olahraga masyarakat itu. Tapi tetap juga, Kak, yang namanya kita di sekolah tetap olahraga pendidikan. Itu saja intinya, Kak. Kalau mau untuk prestasi, ya kita dilaksanakan di ekstra. Kalau bisa, kalau memungkinkan, kita libatkan olahragawan. Kemudian kita masih tetap di dalam konstelasi kakak-kakak ada di sekolah, terutama yang di jalur intrakurikulernya, Kakak. Jadi kakak-kakak itu harus mengokohkan apa? Yaitu mengokohkan relasi belajar dengan gerak, sehingga nanti ada istilahnya gerak itu untuk belajar dan belajar itu untuk gerak. Itu yang paling penting, kakak sekalian. Ada yang mau berkomentar, Kakak, atau menanggapi? Baik, Kakak, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini yang pertama.
Ini udah tadi Kak ya. Udah. Nih. Ini udah. Oke. Kemudian baik Kakak, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Minta maaf saya dulu sebelumnya Kakak. Agar pertanyaan ini Kakak jawab semuanya. Boleh raise hand atau kolom chat. Manfaatkan kolom chatnya. Yang pertama, apakah konsep pengetahuan yang didapat di program PKG yang kakak terima itu mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tugas mengajar guru PJOK? Ada yang mau open mic? Apakah konsep pengetahuan yang didapat di program PKG yang kakak terima itu mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tugas mengajar kakak di sekolah? Mempermudah, Kak. Mempermudah dan memperlancar, Kak. Mempermudah, memperlancar. Satu sama Kak Nam. Jadi memang memperlancar ya Kak ya. Atau ada tanggapan dari yang kakak yang lain atau referensi yang lain-lain dari kakak semuanya? Sekarang Kak, lebih terstruktur, Kak. Permudah ya Kak Nam ya? Ya, Kak. Yes. Jadi barangkali Kak Anam mungkin lebih mengarahkan ya Kak ya? Atau Ya, Kak. menunjukkan kepada peserta didik kakak untuk mengembangkan potensi geraknya kakak. Ya, Karena Kak. sesuai dengan intisari dari modul PKG ini adalah pembelajaran gerak. Jadi sesuai juga dengan istilah yang tadi, gerak untuk belajar dan kompetensi pelajarnya untuk geraknya. Jadi kita harus tetap berada di situ kakak. Hingga apapun nanti bentuk atau sajian geraknya, baik itu bentuk permainan, bentuk aktivitas bermain ataupun olahraga, alangkah bagusnya, alangkah baiknya Kak Anam dan kakak-kakak yang lainnya kita lebih diorientasi pengembangan kompetensi geraknya dan kompetensi belajar. Kira-kira itulah Kak Anam, tanggapan dari saya Kak Anam. Jadi orientasi itu yang mungkin perlu senantiasa kita untuk perhatikan ya kakak. Meskipun kadang-kadang di lapangan itu berbeda Kak. Betul nggak? Kita Betul, Kak. akhirnya mau gini, tapi kan kondisi kembali ke asesmen tadi, kondisi para peserta didik kita itu kan berbeda-beda, tidak semuanya sama. Jadi tergantung kita menyikapinya Kak. Baiklah, apakah ada lagi yang mau bercerita? Tapi di sini saya yakin kakak-kakak pasti bisa. Pasti rasanya mempermudah kakak dan memperlancar. Baik kakak, saya bergeser ke pertanyaan berikutnya. Udah. Jadi bagaimana dampak pada diri siswa dari implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh di program PKG ini? Tadi guru ya kakak ya, sekarang kita masuk siswa. Jadi saya bergeser sedikit ke siswanya. Pertanyaannya, bagaimana kira-kira dampaknya pada diri siswa kakak dari implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh di kakak selama program PKG ini? Ketika kakak melaksanakan tugas mengajar di sekolah, ini dampaknya terhadap diri siswa lagi kakak ya? Karena pastinya peserta didik akan lebih aktif lagi Kak. Aktif lagi dan mereka selalu bersenang-senang dan pergerakan motorik mereka lebih efektif daripada seperti biasanya. Ada lagi Kak Aladi? Saya mau komentar dari Kak Aladi. Apakah ada implementasinya terhadap siswa? Oke, sedikit penguatannya Kak Aprilia. Sangat bagus sekali respon dari Kak Aprilia. Suka.
Tapi di sini Kak Aprilia mohon kita untuk selalu memelihara, mengembangkan daya kreativitas kita Kakak dalam menciptakan tugas gerak yang harus dipelajari oleh peserta didiknya. Jadi tetap daya kreativitas kita juga dituntut di sini. Bagaimana peserta didik kita itu mengembangkan potensi geraknya. Jadi berkolaborasi juga dengan kreativitas kita. Oke, terima kasih ceritanya Kakak. Ini sungguh luar biasa. Sungguh kelas yang luar biasa Kakak. Semuanya berpartisipasi. Mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa dan terus mengembangkan potensi yang kakak-kakak miliki sehingga berdampak positif terhadap diri kakak pribadi dan para peserta didik hendaknya. Dan yang penting pembelajaran PJOK ini lebih bermakna. Lebih bermakna, makin berhikmah, makin bermanfaat, makin berguna dan berkualitas pastinya kakak ya. Sehingga kita sebagai guru PJOK ini tidak dipandang sebelah mata lagi kakak. Sudah ada perubahannya. Oke kakak, semuanya on cam. Siap sudah Kak. Oke, saya izin dulu yang on cam kakak ya. Silakan on cam kakak, karena di sini saya mau nengok jempol kakak. Semuanya on cam, karena di sini saya mau melihat jempol tangan kakak semuanya. Ayo, izin saya kakak ya untuk on cam. Oke. Halo? Ya Kak. On cam ya kakak ya. Biar nampak sama saya kayak mana jempol kakak itu. Portrait Robert pula. Ayo kakak. Mana jempolnya? Kak Jul. On cam Kak Jul. Kak April. Ini jempol saya ini. Nah, mana jempol kakak yang lain? Kak Si Devi mana jempolnya? Kak Ikhlas apa lagi? Kak Ikhlas dari tadi nggak muncul-muncul dia Kak 6. Perjalanan dinas Kak. Oh, Sibuk, alah. maaf Kak Dian, merekap kok KPPS. Aduh, sakit kepala kok Kak Dian. Mau Jangan mendengar sampai ya Kak Dian. pusing lah Kak Ikhlas. Hari H, menuju hari H, 8 hari menuju hari H. Ngopi dulu Kak. Iya, iya. Ngopi dulu Kak. Ikhlas, Semangat. Nah, kalau tadi rekap kok si Cul sama Pak Anam bahaya nih. Data-data. Sambil mendengar ya Kak Dian ya. Oke, terima kasih Kak Ikhlas. Oke, kakak yang tidak sibuk tolong on cam ya. Tolong on cam sekali lagi. Saya mau melihat jempol kakak semuanya. Dengan segala hormat kakak ya, on cam. Kalau kakak tidak on cam, saya tidak nampak jempolnya. Karena di sini saya mau melihat jempol kakak. Kalau kakak setuju, angkat jempolnya. Kalau kakak tidak setuju, turunkan jempolnya. Makanya semuanya saya minta dulu on cam. Nah, baru Kak Jul yang on cam. Kakak-kakak yang lain mana? Udah dari tadi awak kayak gini-gini Kak. Nggak keluar on cam Kak Jua, nggak nampak. Awalnya sih nampak semua nih Kak. Jaringan kakak berarti. Ini jaringan saya di sini. Itulah kita belajar di sini. Ayo kakak. Oke, berarti kakak nampak saya ya. Ini pertanyaannya kakak. Kalau kakak setuju, angkat jempolnya ke atas. Tapi kalau kakak tidak setuju, jempolnya ke bawah. Oke? Pertanyaannya,
kakak-kakak sekalian, setelah kakak-kakak mencoba menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam PKG ini, setujukah kakak-kakak kalau konsep ini dikembangkan, ini sesuai dengan kreativitas siswa? Ayo, setuju apa tidak? Setuju. Nah, angkat jempolnya. Kalau setuju, angkat jempolnya. Setuju. Oke, terima kasih. Kemudian, Penjas wajib keras. apakah PKG ini dapat mengembangkan daya kritis siswa? Siap, PKG menunjukkan kreativitas siswa. Oke, angkat jempolnya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, inovasi siswa yang Terus putus, Kak. Kak, angkat jempolnya. Kalau setuju, kalau tidak, ke bawahkan jempolnya. Coba ulangi lagi, Kak. Putus. Ulang Kak. Ulang. Apakah kegiatan PKG ini mengembangkan inovasi terhadap siswa? Ya, pastilah. Ya, Angkat mantap. jempolnya. Jangan angkat dari tadi sekolah terusnya. Putar kali jempolnya, April. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah PKG itu mengembangkan daya inisiatif siswa? Ya, pasti. Oke, terima kasih Kak. Berarti tidak ada jempolnya yang ke bawah ya, berarti semuanya jempolnya ke atas. Ya. Oke. Jempol ke atas, kalau Iyalah. ke bawah berarti nggak bagus berarti, Kak. Jadi ternyata Kak, dengan pola-pola seperti ini salah satu bentuk pola Kak ya. Ini namanya pendekatan saintifik. Jadi ada daya kreativitas di sini, ada daya kritis, dan ada inisiatif yang berkembang. Dan juga ada inovasi yang dilakukan oleh peserta. Jadi itu salah satu bentuk tadi Kak. Atau pola-pola, bagaimana kita melakukan pendekatan secara saintifik. Apalagi kalau itu kita arahkan ke target profil pelajar Pancasila Kak. Apakah nanti siswa itu akan menjadi sadar akan keberagaman kebinekaannya? Tapi yang jelas setuju Kak ya. Adakah siswa mandiri? Ada kan Kak? Tanggung jawab pun juga ada. Jadi tadi itu contoh Kak. Sampel. Terima kasih Kak ya. Ya, siap. Jadi Siap, inilah sama-sama. betapa pentingnya kita melakukan sebuah pembelajaran yang berpusat kepada murid atau peserta didik. Dengan gerak yang bisa mereka lakukan, dengan gerak mereka bisa belajar dan dengan belajar mereka juga bisa bergerak. Jadi oke, setuju Kakak? Setuju. Jadi kakak-kakak bisa menerapkan hal seperti itu di sekolah kakak masing-masing. Jadi belajar untuk geraknya. Ada pertanyaan apa di sini? Kak April? Oke. Baik kakak-kakak, kita kembali ke paparan berikutnya. Saya ingin langsung kakak-kakak bicara. Jadi kalau bicara nanti langsung aja kakak ya, angkat tangan. Refleksi dari apa yang kemudian kita pahami, itu ya kayak dalam konteks mengikuti berpartisipasi dalam program PKG PJOK ini. Sebelumnya kita agak bisa lihat ke latar belakangnya kembali. Mengapa kita perlu mempelajari dan ingin mengembangkan konsep PJOK ke arah kebaruan ini? Karena di sini kakak, kita perlu menyadari betapa pentingnya kompetensi guru itu. Itulah kakak, kenapa kita selalu harus senantiasa untuk mengembangkan potensi kita, menggali potensi kita kakak. Jadi potensi-potensi yang terpendam itu, bakat-bakat yang terpendam itu, coba kakak gali, coba kakak tuangkan. Jadi kalau ada nanti suatu kegiatan, pelatihan-pelatihan, usahakan untuk ikut kakak. Karena itu akan berdampak positif bagi kakak pribadi dan peserta didik. Jadi itu perlu dikembangkan kakak agar bisa menyampaikan atau menyelenggarakan pengajaran yang bermutu. Mungkin kita sebagai guru memang pandai kakak menciptakan suasana belajar. Tapi dalam hal ini kita sebagai guru PJOK juga harus pandai menciptakan suasana belajar di situasi gerak. Supaya nanti anak-anak atau peserta didik kita itu hidup aktif, bergerak sepanjang hayat.
Nah, ini pun ada dasarnya Kak, yang didukung oleh lahirnya Perpres tentang DBON itu. Jadi di dalam DBON atau Perpres itu kita di sini diarahkan kepada bentuk-bentuk olahraga pendidikan. Jadi ada gagasan yang memanfaatkan olahraga sebagai alat atau media untuk mendidik peserta didik agar terdidik. Jadi bagaimana kita menciptakan peserta didik itu terdidik Kak, agar mereka terdidik. Jadi mendidik dan terdidik. Karena dari dasar latar belakang ini, makanya kemudian kita belajar di PKG ini ya Kak. Dari modul 1, apakah Anda masih ingat ya Kak? Yaitunya tentang paradigma ya Kak ya, modul 1. Paradigma diri guru. Ya. Yang dalam hal ini juga bisa paradigma kelas PJOK. Yang harus kita lakukan pembaruan ya Kak, di arah paradigma yang kita inginkan. Kemudian mungkin di sini kita pun perlu diberi kepahaman bagaimana caranya kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Sesuai dengan kata Kak Afin tadi, pemanfaatan aset dalam basis kekuatan yang kita miliki. Kemudian bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Jadi kita juga perlu memanfaatkan aset kita Kak. Atau dengan istilah kiranya ABT, Asset Based Thinking. Kemudian di sini kakak kita juga perlu memperhatikan beberapa isu yang berkembang di dalam kegiatan pembelajaran PJOK atau isu-isu sosial PJOK seperti nanti isu gender, isu diskriminasi, dan isu disabilitas. Kemudian di PKG ini juga kita pernah belajar bagaimana cara kita mengembangkan apa? Mengembangkan kurikulum Kak. Kurikulum PJOK itu yang lebih tertata, rapi, dan teratur. Kemudian bagaimana cara kita mengajar PJOK itu yang efisien dan efektif sampai kepada kemampuan kita Kak dalam merancang pengajaran PJOK ini. Nah, mungkin Kak dari sini kita pun berangkat pada materi yang kedua, yaitu kita pernah belajar tentang bagaimana cara-cara mengajar itu yang efektif. Ya Kak? Ya. Modul 2 itu kan. Kemudian di situ ada pengelolaan waktu, pengaturan ruang, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam strategi mengajar yang kita kenal, yang sifatnya ada instruksional dan apa lagi Kak? Non-instruksional. Instruksional ya kan? Ada 2 Kak ya? Ya. Yang mengajar itu, atau strategi mengajar itu dia ada 2. Yang instruksional dan interaksional. Tapi tetap tujuannya berpusat kepada peserta didik. Atau yang berpusat kepada gaya mengajar kita para guru. Kalau yang kepada siswa lebih ke arah non-interaksional ya. Dan kemudian kita pun dikenalkan ada beberapa bentuk konsep pendidikan. Konsep pendidikan gerak ya Kakak ya. Iya. Mbak Win. Di dalam konsep gerak itu nanti ada konsep ruang, konsep tubuh, konsep usaha, konsep apa lagi? Keterhubungan. Jadi bagaimana keempat konsep ini implementasinya di dalam PJOK. Kemudian lanjut ada kebugaran. Bagaimana cara kita mendeteksi kebugaran, mendeteksi denyut nadi dan lain sebagainya. Sampai kepada takaran atau program singkat atau program sederhana. Jadi di sini kita mengajak peserta didik untuk mau mengarahkan dirinya menjadi bugar. Kemudian di contoh yang terakhir yaitu pendekatan atau model pendidikan keluarga, di mana kita lebih mengajak siswa kita untuk mendapatkan nilai-nilai moral. Karakter atau transfer learning yang terjadi dari peristiwa dan pengalaman yang terlibat dalam kegiatan olahraga. Dan yang terakhir kakak adalah
bagaimana sih kita belajar, bagaimana sih kita melakukan penilaian teknik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak sekalian, semua hal ini kita akan coba arahkan, karena ujungnya adalah bagaimana kita mengelola pembelajaran, proses belajar mengajar yang kita laksanakan, yang kita organisasikan ini. Jadi lingkungan pengajaran itu agak terbentuk dari organisasi guru. Bagaimana cara kita mengelola motivasi siswa dengan kapabilitas pembenaran geraknya di dalam PJOK. Kemudian bagaimana kita merancang, bagaimana cara kita menyajikan, atau bagaimana kita mengorganisasikannya kakak terhadap tugas atau belajar geraknya, sehingga nanti akan menyebabkan segitiga tripartit. Apa kakak sudah mendengar yang namanya segitiga tripartit? Pernah mendengar istilah segitiga tripartit kakak? Belum Kak. Halo? Jadi kakak sekalian, istilah segitiga tripartit itu ada guru sebagai pendidik, ketiga elemen ini saling berhubung kakak untuk mendukung pembelajaran siswa secara holistik. Mudah-mudahan apa kan? Jadi segitiga tripartit ini saling berpengaruh di dalam suasana lingkungan pengajaran ya kak, yang bergantung di mana kepada tempat di mana pengajaran berlangsung, alat dan media yang kita gunakan, waktu yang kita sediakan, yang kita kelola, bagaimana cara kita mengelola waktu itu kakak supaya efektif. Kemudian ada ruang yang terbentuk, serta prosedur-prosedur pengajaran kita yang kita arahkan dengan aturan-aturan yang kita sepakati bersama dengan siswa. Jadi kita perlu membuat aturan atau kesepakatan kelas kakak ya. Tapi kakak ya, dalam konteks ini pertautan dari segitiga tadi harus menyebabkan sesuatu yang lebih bermakna, bermanfaat, berhikmah, berkualitas, dan mengesankan. Itulah kakak. Tapi kadang-kadang di situ ada dilema juga kakak. Dilemanya di mana guru mendidik itu sebenarnya tidak perlu dibedakan lagi dengan guru melatih. Apalagi guru melakukan latihan gitu. Sehingga di sini ada konstelasi olahraga pendidikan dalam konteks pendidikan. Pelatihan olahraga itu prestasi. Jadi latihan itu olahraga kesehatan atau kebugaran. Jadi di dalam pelaksanaan selama ini 3 manipulasi kontekstual ini terjadi dan sebaiknya olahraga pendidikan itu di intrakurikuler. Kita harus bisa membedakan kakak. Olahraga pendidikan letaknya di intrakurikuler, olahraga kesehatan, kebugaran di kokurikuler, dan olahraga prestasi di ekstrakurikuler. Kadang-kadang ada juga kosnya kakak dari organisasi kita ini sebagai guru, yaitu kita harus perlu mengarahkan menjadi nawat. Oke, apa itu nawat? Apa itu nawat? Yaitu apa? Nawat. Nah, pengajaran PJOK itu kakak-kakak harus berpusat kepada peserta didik. Jadi kita mempunyai sentral di sini kakak. Siswa yang berkreasi, siswa yang aktif belajar bergerak dan belajar. Siswa yang penuh inisiatif, yang dimulai dari apa yang bisa dilakukan peserta didik sampai kepada apa yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik tersebut, sehingga pengajaran kita itu bisa efisien, efektif, menyenangkan, mengesankan, berkontekstual, bahkan bermakna, berkualitas, dan bertujuan kakak sekalian. Nah, mungkin kakak gejala sekarang ini yang harus dibangun adalah yaitu fenomena yang harus dibangun ke arah lebih baik. Lalu bagaimana sekarang? Ya tentu kita harus betul-betul
atau senantiasa terus-menerus mengembangkan diri kita dalam cara mengajarnya. Kemudian selalu mencari tahu ataupun menemukan cara-cara yang baik dalam proses pengajaran kita. Dari ilmu mengajar yang kita kuasai atau mencari teknik mengajar yang dikuasai sehingga menjadi sebuah pengajaran yang bermakna, berkontekstual dan bertujuan. Kemudian lalu itu tentang apa, Kakak? Itu tentang belajar di situasi gerak atau belajar di situasi bermain. Belajar di situasi permainan atau belajar di situasi olahraga dan bukan dari gerak itu sendiri, tapi tentang bagaimana bermain di situasi gerak. Nah, akan tetapi Kakak, kita perlu mengokohkan lagi relasi belajar dengan gerak ini secara utuh. Ketika siswa kita itu belajar untuk bergerak, maka ketika itu juga bergeraknya juga untuk belajar. Jadi kita sebagai guru pandailah harusnya menciptakan gerak untuk belajar dan pandai juga memfasilitasi belajar untuk gerak. Jadi relasi gerak dengan belajar ini perlu dikembangkan secara kontekstual, bermakna dan berkualitas yang bertujuan sehingga menjadi komplekslah tugas kita mengajar itu, Kakak. Jadi di sini kita sebagai guru itu bukan hanya semata siswa itu harus bisa menguasai, apalagi PJOK harus menguasai olahraga, tapi juga belajar di dalamnya. Kemudian ini yang menjadi cost, Kakak, yang harus kita peroleh. Itu dalam bentuk linear. Gerak atau konten belajar itu perlu menjadi konten belajar. Sehingga dari konten gerak menjadi konten belajar berkontekstual dengan tujuan yang ingin kita raih. Kemudian pesawat yaitu apa? Itu tentang relasi belajar dengan gerak. Belajar untuk gerak ketika bergerak dan untuk belajar, ya Kak ya. Jadi kakak-kakak di sini perlu dipahami. Siswa itu memang belajar gerak, tapi juga bisa belajar tentang gerak, belajar ke dalam gerak. Dan mungkin juga siswa itu bisa belajar melalui gerak. Dan disitulah kemudian kakak perlu menggeser paradigma yang sering kakak lakukan dalam bentuk behavioristik menjadi kontrovistik. Jadi kita harus menggali sedetail-detailnya dalam berkolaborasi antara guru dengan siswa. Jadi kita harus berkolaborasi agak bagaimana guru dan siswa itu pengajarannya dan pembelajarannya harus bermakna dalam sosialisasi gerak kepada peserta didik. Kemudian kakak-kakak sekalian, mungkin di sini perlu apa ya? Barangkali perlu ada dalam naungan sekarang ini bahwa PJOK itu akan lebih akurat. Barangkali kalau kita semua memayungkan diri agak pada upaya-upaya pendidikan gerak manusia. Nah, mungkin konteks ini barangkali sangat general. Tapi saya yakin kakak-kakak mungkin bisa menerjemahkannya. Karena di sini adalah semuanya kakak-kakak hebat, guru-guru PJOK hebat. Bahwasanya ke depan penjas itu kakak harus betul-betul bisa memendamkan gerak kepada peserta didik. Sehingga peserta didik itu bersedia belajar gerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif sepanjang hayat, dan memilih pola hidup sehat. Mungkin itu ya kakak ya refleksi yang bisa saya rangkum untuk kakak semua. Harap maklum kalau ada yang kurang, harap dipahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa tertangkap oleh kakak-kakak. Karena saya yakin semua kakak-kakak yang berada di ruang tatap maya ini adalah guru-guru hebat. Yaitu guru-guru yang melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan paradigma guru. Perubahan paradigma baru PJOK ke depannya. Oke. Mana Kak Sidevi? Itu refleksi dari saya Kak Sidevi. Kalau refleksi dari Kak Sidevi mana? Bin? Kak Bin? Ya Kak Dian.
Mana si Devi ini? Sudah membagikan refleksi punya saya lagi. Apa refleksinya? Masih ada nih Kak Dian, masih di tatap maya nih Kak Dian, tapi nongol orang ini. Coba dia kasih paham dulu Kak Apin. Sudah membagikan refleksinya. Ah, itu Kak. Silakan Kak Heidi Devi refleksi sedikit pembelajaran hari ini. Lagi di jalan. Ampun Pak Devin. Ayo kasih Devi, apa refleksinya hari ini? Tentang kasih nyata. Lagi di jalan ya Allah. Tadi lagi di kelas, sekarang lagi di jalan. Nanti malam lagi di mana lagi Kak Devi? Jangan marah-marah. Marah-marah, Pak tuh. Ya. Son terus ha. Naik tensi nanti Kak Devi. Jadi kakak, bagi kakak yang belum melengkapi tugasnya, saya minta tolong lengkapi ya kakak yang bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan, saling membantu, saling menyupport. Yang penting jalin komunikasi yang baik. Kak Devi kalau nggak salah saya ada tugasnya yang belum lengkap itu. Kemudian Kak Jul, Kak Apin lengkap, Kak Des lengkap, Kak Anam lengkap, Kak Ikhlas ada satu yang belum lengkap. Kemudian Kak Tiana ada 2. Mana Pak Al tadi? Pak Al? Halo Pak Al? Masih ada Pak Al, Kak Apin? Aduh. Masih. Apa Kak Dian? Nah, tugas kemana tuh Pak? Ah ya, nanti diselesaikan itu. Nah, kalau apa komunikasi aja sama Apin Pak, kalau enggak Kak Jul. Ya. Aman tuh. Nah, kita tolong Pak ya. Kolaborasinya nih Pak sama Kak Apin, kalau enggak Kak Jul. Kak Triana, ada 2 tugas belum lengkap Kak Triana. Halo Kak Triana. Iya Kak, tugasnya nyusul nanti dikirim. Kirimnya kemana Kak Triana? Kirim ke LMS ya Kak. Kok kayak sembunyi ya? Sembunyi dia nih. Kak Jul, coba kasih paham Kak Triana Kak Jul. Kayak di ruang kosong ya sembunyi dia. Iya. Oh, lagi apa nih? Oh, iya, bintang ya. Nanti kita hari ini lengkap kurang Kak ya. Berarti besok kita masuk lagi bukti karya Kakak. Kakak-kakak sekarang harus mengancang-ancang apa bentuk bukti karya yang Kakak sampaikan. Jangan lupa contohnya Kak Dian. Bagi panduan. Apa? Contoh Kak, untuk panduan. Salam Kak Jul. Bukti karyanya yang gampang aja Kak Jul. Nggak usah repot-repot kali. Oke, saya izin matikan rekaman dulu. Jadi kalau bisa bukti karya itu nggak usah yang pusing-pusing. Kak Jul. Ya. Aman ya. Red. Kak Anam kapan ke Perawang Kak Anam? Ke Perawang nanti tunggu sertifikat MOC Kak sekalian. Oh. Yang penting Kakak standby aja di situ. SKPD masih aman kan Kak? Masih. Aman SKPD Kak Anam tuh. Biar cair. Kak Jul, terima kasih Kak Jul. Olahraga ya, jam 12 ini. Ya, mantap. Nanti selesai taruh belah sini ya.
Belum foto kan, Kak? Belum. Oke, Kak.